kalau ada orang yang nyari di Shopee sepatu lari, yoi, produk saya pasti akan di atas. Pasti terus. Ya, dan ini yang memang nasib kita kalau misalkan ya kita numpang jualan di platform orang gitu ya. Ya ini mau dikata apa? Kita paling tinggal pelajari itu fiturnya, kita cari celahnya gimana budget marketing kita tidak maksimal tapi kita bisa menghasilkan penjualan yang bagus. Oke, next. Nah, yang terakhir adalah ulasan. Review itu segala-galanya di marketplace. Bahkan sampai pedagang itu mengancam pembelinya. Kalau nggak review bintang 5, nggak akan ada yang habis. Gitu ya Pak katanya. Saking pentingnya review di marketplace, bahkan pedagang sampai dalam tanda kutip ngancam gitu pembelinya. Kalau nggak sampai review nggak akan garansinya akan habis. Nah pertanyaan saya, review itu kan orang bisa review kalau orang udah beli, benar ya? Tapi orang nggak akan beli kalau belum ada review. Jadi kayak ayam sama telur, duluan ayam atau duluan telur? Kira-kira untuk dengan gimana? Untuk menyelesaikan lingkaran ini, Mas saya kan buka di Shopee, tapi baru belum ada reviewnya, kan nggak akan percaya bagi toko saya. Tapi kalau nggak ada orang yang beli, nggak ada reviewnya. Kira-kira gimana? Ya, ini kan kayak ayam sama telur ya. Memang kalau di awal-awal kita perlu pancing, ya kita bikin transaksi ya. Teman-teman bisa minta tolong ke saudaranya, teman-temannya di luar kota ya. Jangan pesan sendiri, dikirim sendiri kok diblokir ya. Minta tolong ke saudara yang ada di luar kota, ya kan, beli. Terus foto yang bagus produknya, nanti kalau udah sampai berikan ulasan, berikan review untuk mancing pembeli sendiri. Setelah ini yakin bahwa produknya benar, ada reviewnya bagus, dan foto-fotonya juga bagus. Oke, next. Nah di sini ada video tutorial teman-teman kalau misalkan nanti mau bikin akun ya, ada video tutorial untuk bikin di GoFood sama di Shopee. Saya nggak akan jelaskan ini karena sebenarnya gampang, ada next saja. Ya, kita akan fokus nanti ke praktek materi yang kedua. Jadi kalau nanti Bapak Ibu pengen bikin toko di GoFood ataupun di Shopee Food atau di Shopee, nanti linknya bisa di-share teman-teman dia ke grup ya atau masing-masing, nanti biar bisa ditonton aja gitu. Oke, kita ke materi kedua terus. Kayaknya di Oke, nah tadi sekilas tentang marketplace ya, landscape-nya seperti apa, kondisinya sekarang seperti apa, dan tips-tipsnya seperti apa. Nah sekarang saya pengen kita fokus dan masuk ke materi yang kedua terkait AI untuk UMKM. Ya, itu 11 minggu dulu. Ayo cepat. Next. Nah sebenarnya apa sih itu AI? Ya, saya nggak akan menjelaskan AI secara pengertian para ahli, gitu ya. Nggak penting untuk kita. Ya, fokus utama AI bagi kita adalah jadikan AI sebagai asisten. Ya, AI ini adalah asisten jaminan. Asisten yang bisa kita minta apa saja dan kecil ini. Anggaplah AI ini kayak asisten yang sangat pintar, lebih pintar dari profesor kayaknya. Dan dia bisa kita minta apapun. Kita bisa minta bikinin tulisan, kita bisa minta bikinin gambar, kita bisa minta ngasih ide, ya, atau mereview ide kita dan seterusnya. Tapi, ya saya kasih tapi, asisten ini seberapa pintar dia dan seberapa oke hasil tulisan dia tergantung tuannya. Ya, maka kita sebagai tuannya juga perlu belajar. Belajarnya apa? Belajar ngasih perintah. Atau kalau di AI istilahnya prompting, ya, ngasih perintah. Jadi apa yang dihasilkan oleh AI ini seberapa bagus kualitasnya tergantung perintah yang kita berikan. Nah ini maka kita akan banyak belajar bikin prompt atau bikin prompting untuk bisa menghasilkan sesuatu. Teman-teman, saya cukup lama mendampingi teman-teman UMKM, kurang lebih dari 2017 ke 8 tahun terakhir ini. Dari dulu banyak ngasih materi sosial media, marketplace dan segala macam.
kebanyakan teman-teman UMKM sulit dipraktekkan di rumah. Kenapa? Alasan terbesarnya adalah nggak ada waktu. Masih sibuk mas, sibuk ngurus usahanya, sibuk ngurus anak, bojo, sampai. Ya, saya contohnya saya kasih materi tentang konten gitu ya. Kita bikin konten ini angel direalisasikan karena nggak ada waktunya. Nah, dengan bantuan AI, teman-teman akan jadi lebih mudah dan lebih cepat. Sehingga materi apapun yang dilakukan bisa gampang dieksekusi. Karena teman-teman nggak perlu mikir yang berumit-rumit, ya. Tinggal mikir gimana caranya ngasih perintah aja. Oke, next. Nah, nggak kelihatan saya bacain ya. Saya punya 2 postingan Instagram, Bapak Ibu, ya. Yang sebelah kirinya juga, ya. Ini caption ala ibu Facebook. Tulisannya adalah bisa zoom ya. Oh bisa. Nah, zoom kayak bisa. Zoom lagi. Nah, captionnya ala ibu Facebook ya. Bismillah. Ini kurang lur, bisa Bismillah lur. Nah, ya. Bismillah lur. Open order ya bun. Nah, nastar keju buatan mama. Dijamin enaknya juga banyak. Yang mau langsung ya aja ya. Makasih. Nah, ini caption juga kan biasanya ini ya. Nah, singkat padat lagunya. Ya. Nah, caption kayak gini akan sulit terbaca di pencarian. Kenapa? Karena nggak ada kata kunci yang di-mention di sana, nggak ada produk jelas di sana, nggak ada keunggulan produk dan seterusnya. Tapi kalau kita geser mas, nah kita minta postingannya sama, ya. Tapi kita minta bantuan AI untuk bikin caption. Nastar kejurunan premium di kita pertama makin kanan rumah. Ya. Lagi cari cemilan yang pas buat peternak teh atau sumber istimewa, kenalan yuk sama nastar keju andalan kami. Dibuat dengan bahan-bahan premium, 100% bumi, cocok untuk hantaran, arisan, atau stok camilan keluarga. Jangan sampai kehabisan, klik link video untuk pemesanan atau langsung DM. Bunda siap kirim ke seluruh Indonesia. Bahkan dikasih hashtagnya juga. Hashtag nastar keju, hashtag nastar premium. Kita nggak perlu pusing mikirin hashtagnya apa yang cocok. Ya, nah ini perbedaannya teman-teman. Dulu saya ngasih teori ini. Bu, bikin caption kayak gini ya rumusnya. Ada attention, interest, desire, action. Jelas. Sampai rumah dipraktekin enggak. Iya kan? Nah ini dia Pak. Posting akhirnya ya bismillah murah gitu kan. Nah tapi kalau misalkan kita dengan bantuan AI, jadi nanti saya perlu posting nih, tapi saya nggak sempat bikin caption. Ya udah, minta aja asisten kita. Kalau bikin caption dong, atau saya mau posting ini, bikin konten, bikin postingan, bikin caption lengkap dengan hashtagnya ya. Dia akan bikin. Kita tinggal posting aja. Oke, next. Nah, AI juga kita bisa minta buat ngedit foto. Ya, nah ini yang kiri ini foto sepatu asal jebakan yang keramik, ya. Foto padahal ini sepatu Adidas Ori. Ya. Coba sepatu Adidas Ori di foto jebakan yang keramik kalau keset ke welcome barang ya. Dijual harga 1,5 juta apa ya masih itu? Susah, ya. Yang kanan, nah kita edit dengan bantuan AI. Ya, promptingnya saya bilang bikin fotonya diambil di lapangan. Ya, kasih properti kaos kaki dan bola. Jadi kayak gitu. Ya, lebih proper kalau kita mau pasang di story Instagram atau story Facebook, ya, jika lebih proper. Ya. Oke, nah ini tadi 2 perbedaan ya antara yang manual masih dengan ya kita minta bantuan AI. Next. Nah, terus apa saja sih yang perlu yang disebutkan apa mas? Yang bisa kita minta ke AI untuk usaha-usaha kita. Yang pertama tentu kita jadi hemat waktu dan tenaga. Nggak perlu lagi misalkan tadi mas saya pengen posting sebenarnya tapi yang bikin caption tuh isu masanya. Ya udah nggak perlu lagi minta bantuan AI aja. Ya bisa cepet dapat ide. Misalkan Bapak
mengurus keluarga gitu ya, dan seterusnya. Terus yang kedua, bikin jualan makin laris ya, kata-kata promosinya, kontennya jadi lebih proper, lebih bagus ya, lebih eye-catching sehingga bisa lebih menarik perhatian pelanggan. Ya, dan yang ketiga, kita bisa punya ide tanpa batas. Tadi saya bilang, AI ini sesuai profesor yang lebih pintar gitu ya. Kita nanti aja dia akan bisa jawab. Kalau kita minta ide apa saja dia bisa jawab. Ya. Oke, next. Nah, terus kemudian apa yang AI bisa lakukan untuk marketplace? Jadi kalau misalkan saya jualan di marketplace, jaringan jualan di marketplace, ya bisa ngapain aja? Satu, ya untuk membuat toko kita lebih terlihat profesional. Dari foto-fotonya, deskripsinya, ya bisa lebih profesional. Yang kedua, membuat produk kita lebih mudah ditemukan oleh pembeli. Kenapa? Karena saya bilang tadi di materi marketplace, judul produk di marketplace itu akan sangat berhubungan dengan kata kunci yang orang cari. Nah, AI bisa bantu kita untuk membuat judul produk ya yang sesuai dengan kata kunci yang orang cari. Ya, kemudian hemat waktu dan tenaga, dan sampai terakhir bisa menghemat waktu ya, bisa cepat dan ramah untuk membalas. Oke, next. Nah, sekarang kita masuk ke aplikasi AI yang paling banyak digunakan di Indonesia. Ya, yang pertama tentu ChatGPT, yang pertama terkenal sebagai generatif AI. Sekarang sudah sampai ke GPT 5. Ya, kalau yang Pro itu sampai GPT 5. Meskipun ada beberapa protes katanya jawabannya agak melantur ketika GPT 4 ya, tapi cepet banget. Ya, kemudian ada Gemini bawaan Android yang import Android biasanya ada fitur Gemini ya. Kemudian ada Meta, Bapak Ibu bisa akses bahkan tanpa menginstal aplikasi lewat aplikasi WA, tapi kemampuannya terbatas. Kalau hanya sekedar untuk ngobrol, nanya sesuatu, Meta AI bisa. Tapi kalau untuk bikin gambar, bikin analisis yang rumit, Meta AI tidak bisa. Kemudian ada DeepSeek, ini saingannya ChatGPT dari China. Kemudian ada Grok, ini kita bisa pakai di Twitter ya. Sekarang orang Twitter apa-apa nanya Grok, bagaimana menurutmu Grok? Yang gitu. Kemudian ada perspektif AI, dan yang terakhir ada bahasa AI di lokal Indonesia. Nah, hari ini kita akan coba praktek dengan yang paling aman saja, dengan paling umum. Kita akan praktek dengan ChatGPT. Ya, nah, Bapak Ibu silahkan sekarang, karena saya selanjutnya akan langsung latihan coding. Oke, Bapak Ibu silakan buka Play Store di rumah masing-masing. Ya, teman-teman mahasiswa silakan boleh dipandu ya untuk buka Play Store. Silakan buka Play Store, kemudian ditelusuri atau di search ya aplikasi ChatGPT gitu ya. Nah, aplikasinya yang kayak gini ya, teman-teman ya, silakan diinstal. Nah, silakan dipencet install. Kalau di laptop gimana Mas? Kalau di laptop boleh install aplikasinya juga bisa ya, di Windows Store ada, atau lewat browser ya juga bisa ya, langsung ke chatgpt.com. Sudah selesai? Silakan dibuka. Oh, belum selesai. Oh ya, saya tunggu ya. Oh, siap.
30%, 33%. Cepetan lah, mau paketannya dulu ya. Wifi ini diurang rame. Kalau yang sudah selesai dan keluar tampilan selamat datang di ChatGPT, silakan klik lanjutkan aja ya, biar masuk ke tampilan kayak gini. Nah, nanti promptingnya ngikutin bareng saya aja. Berapa persen? 70%. Oke, saya tunggu. Oh iya, saya mau izin dulu. Ini kan 11.45. Nanti kita akan ada 5 praktek. Mungkin saja akan lebih dari jam 12. Mau 5-5-nya diselesaikan atau seselesainya jam 12 saja? 5-5-nya diselesaikan. 5-5-nya ya? Ayo kamu. Aku sampai ini. Sudah? Oke. Nah, yang berikutnya setelah terbuka, supaya nanti history atau riwayat kita nggak hilang, kita akan login aja ya. Jadi nanti dengan kalau misalkan pindah HP, ganti HP, riwayat chat-chat kita dengan GPT-nya nggak akan hilang. Silakan klik daftar ke pojok kanan atas. Klik daftar, terus lanjutkan dengan Google aja ya. Kalau pastikan di informasi masing dari emailnya. Klik daftar, terus lanjutkan dengan Google. Silakan login pakai email yang ada di HP aja. Ya, daftar dulu. Terus lanjutkan dengan Google, terus kemudian masuk aja dengan email yang ada di HP. Terus akan ditanya ini ya, tanggal lahir ya. Terus lanjutkan sampai masuk lagi ke halaman chatting seperti ini. Apa? Ya? Udah ready? Yang belakang gimana? Udah ready? Sambung? Ya? Oke. Mas kira slide. Oke, yuk kita praktek pertama. Bu, pertama kita akan
kemudian nggak sama dengan yang lain, tapi tetap nyambung dengan produk yang dijual. Masa nggak disuruh ke rumus, bagian rumus atau proteinnya? Kecil tadi? Ya, kecil. Nah, ini studi kasus punya saya ya. Bu Rina akan kita ajak untuk curhat ke AI mengenai bisnisnya, sama seperti dia curhat ke seorang konsultan kreatif. Jadi sekarang kita akan memposisikan AI kita sebagai kreatif konsultan. Kita pengen nanya ke AI, saya punya usaha produknya kayak gini, bagusnya nama brandnya apa ya? Biar nggak nama anak digebu-gebu, atau nama desa dikasih dapur, atau biasanya raja aksesoris, nah gitu ya, biar lebih menarik ya namanya. Nah, promptingnya atau perintahnya saya sudah kasih rumus, Bu. Silakan boleh dilihat ke belakang. Ya, rumus atau promptnya adalah aksi ditambah deskripsi produk, ditambah keunggulan atau nilai jual, ditambah target pasar, ditambah kesan atau nuansa yang diinginkan. Contohnya, ke bawah ini Mas, saya kasih perintah ke AI, stop, berikan aku 10 ide nama brand untuk bisnis frozen food gourmet, dimsum siomay lumpia. Keunggulannya adalah dijamin halal tanpa MSG dan praktis untuk keluarga. Target pasarnya adalah ibu pekerja dan keluarga modern. Aku ingin nama brand yang terdengar singkat, modern, menjadi enak dan terpercaya. Ini punya saya. Nah sekarang silakan jangan bikin dengan rumus yang atas tuh untuk usahanya masing-masing. Ya, teman-teman mahasiswa bisa gali dulu ke kepingannya, usahanya apa, keunggulannya apa, ya, target pasarnya siapa, kemudian kesan dari namanya pengen dilihat namanya seperti apa. Nama mereknya ya, kita mau bikin nama merek. Jadi biar ada jajan bersuti. Nah ini biar nanti kasih nama. Oh iya, misalkan nih kesan tuh apa Mas, contohnya atau nuansa tuh kayak gimana? Misalkan dengan jualannya makanan khas gitu ya, mungkin kesan atau nuansanya biar terdengar legendaris. Nah, tulisannya kayak gitu. Atau biar terlihat ceria. Ya, kalau dengan jualannya mungkin pakaian anak-anak gitu ya. Atau biar terlihat atau terkesan sehat kalau dengan jualannya makanan sehat. Ya. Jangan boleh diikuti tuh contoh rumus atau promptingnya. Saya juga akan ikut ya, saya juga akan ikut. Keunggulan itu apa Mas? Keunggulan ya misalkan ya rasanya enak, kemudian awet ya, terus kemudian tidak menggunakan bahan pengawet, atau bisa jadi harga terjangkau gitu ya. Target pasar ya, target pasar selama ini lah konsumennya siapa? Kebanyakan apakah laki-laki atau perempuan, ya usianya berapa? Kalau sudah, klik panah aja atau kirim kayak kita kirim chat dari WhatsApp.
Ya, ini kayak referensi ya. Kita bisa pilih. Atau kalau nggak cocok gimana mas? Ini kali aja. Saya belum ada yang cocok. Carikan yang lain dong. Nah, gitu. Jangan terus itu. Nama dari masing-masing. Misalkan kalau yang tadi ditampilkan kayak terlalu panjang, saya pengen agak pendek, tulis aja. Rekomendasi yang kamu berikan terlalu panjang-panjang, kasih rekomendasi lain dong yang lebih pendek atau kurang apa? Misalkan ini, saya nggak pengen yang Inggris mas, pakai bahasa tradisional aja, bagus aja. Nah, kalau buatkan dengan bahasa Jawa kombinasi Sanskerta dong, nah. Atau kalau yang produknya modern, boleh dong buatkan yang bernuansa bahasa Inggris. Satu kata bahasa lokal, lokal Jawa. Nah, boleh. Oh, finalnya smack. Oh, apa ya tadi? Terus misalkan lagi nama brand yang diberikan tuh pasaran gitu ya, protes aja. Nah, nama yang kamu berikan terlalu pasaran, berikan yang lebih unik lagi dong. Sampai kita cocok. Nanti bu kalau dia udah ngerti jadi maunya kayak gimana, besok-besok kalau disuruh dia akan ikutin maunya dia. Lama-lama dia akan paham. Jadi AI itu akan terus belajar nih Bapak Ibu. Jadi pas prompting pertama kita nggak cocok, prokes lagi, nggak cocok, prokes lagi, sampai cocok. Yang prompting berikutnya biasanya akan lebih mendekati sekarang. Dia akan terus belajar. Oke, sudah? Ya. Nah ini pertama. Jadi GPT atau AI bisa kita minta memberikan saran, nama brand. Misalkan jadi kan mau bikin slogan atau tagline itu juga boleh. Ya, biar karena slogan ini kan lumayan penting ya, lumayan penting. Biasanya slogan itu mengikuti merek. Ya, misalkan apapun makanannya, minumnya. GPT bisa bilang gitu. Bikinin dong slogan untuk tagline dengan style apapun makanannya minumnya kayak botol sosro. Dia akan kasih nanti daftar-daftar yang stylenya dia gitu. Misalkan lagi aku dan kau suka dental, tulisnya kayak gitu. Bikinin aku juga dong tagline slogan untuk brand ini dengan style slogannya dental. Dia akan kasih nanti. Oke? Next, lanjut mas. Lanjut ya. Lanjut lagi. GPT selain kita bisa minta memberikan saran, dia juga bisa kita minta untuk membuat logo. Ya. Jadi untuk latihan kedua, silakan tadi kan ada banyak merek yang jenengan dapatkan. Pilih satu, ya. Kemudian akan kita coba buatkan logo ini. Ya. Dari daftar tadi yang jenengan bikin di pakai pertama, silakan pilih satu untuk kita coba buat logonya. Gimana sama? Oh masih nyari nama? Oke. Ya saya kasih waktu pilih dulu. Pilih dari yang tadi banyak. Pilih satu. Kita akan coba buatkan logonya. Ada di sini. Saya melihat yang logonya. Kecil.
Nah, ini saya juga udah pakai sebelumnya ya. Saya bikin logo untuk frozen food tadi, jadinya namanya logo. Nah, saya pengen logonya maskot ya, stylenya maskot. Nah, maskotnya pakai dimsum. Nah, saya kasih prompting, AI akan dia kasih logo saya dimsum pakai tangan. Ini lagi apa? Rumus sangat contoh kali. Nah, oke. Sekarang rumus promptingnya untuk bikin logo. Ya, rumus promptingnya adalah gaya logo ditambah objek yang mau dengan masukkan ke dalam logonya atau maskotnya, ya. Kemudian ditambah deskripsi, ditambah warna dengan pengen apa. Terakhir adalah format outputnya. Ya, misalkan gaya logo kan macam-macam ya. Ada yang tulisan aja, ada yang maskot, ada yang logo ditambah tulisan. Ya, kemudian ada yang inisial aja ya, atau word letter mark dan seterusnya. Kemudian teman-teman silakan bisa masukkan, misalkan mau ada itemnya, mau bentuknya apa, rumput atau gelas es teh atau segala macam, boleh dimasukkan. Ya, terus jelaskan deskripsinya seperti apa sampai terakhir formatnya nanti pengen seperti apa. Nah, ini contohnya punya saya, silakan boleh dibuat dengan merek yang tadi kita sudah ambil. Kalau nggak cocok gimana mas? Protes lagi aja. Terlalu generik atau terlalu oh iya, kalau GPT gratisan agak lama ya bikin gambar. Teman-teman mahasiswa boleh ngasih ini ya, ngasih saran gitu ya, kira-kira objeknya mau apa, maskotnya mau apa. Udah, belum? Naik pasal 3 ya, kalau GPT free biasanya harus ngantri. Oke, saya juga mau nyoba. Oh gitu. Hah? Kenapa? Ya bisa dimanfaatkan seperti itu juga sebenarnya. Udah ada yang keluar? Hasilnya? Nah, kalau yang free biasanya harus nanti ya. Udah keluar? Nah, oke sudah. Apa? Dengan bacaannya mana nih?
Coba kita bandingkan dengan versi Pro ya, seberapa cepat saya coba. Belum saya belakang. Enaknya jemur. Oke, mantap. Boleh nanti biar bisa. Pakai marinasinya ya. Mana yang sini udah ada yang keluar belum? Proses ya. Oh, berikutnya berarti kita ambil berikutnya pengajaran GPT Pro. Nah, yang belum bisa dipakai bareng-bareng. Nanti satu orang kasih satu chat sendiri. Kalau yang sudah keluar jangan minta yang langsung ya, nanti aja prakteknya buknya. Kita lanjutin yang lain. Jangan diprotes maksudnya. Opsi yang lain, teman-teman misalkan nemu logo merek lain yang suka gitu ya, upload aja ke situ dulu. Ya, buatkan saya logo dengan style yang sama dengan logo ini.
Jadi gambar yang saya unggah bisa. Ayo lucu ini. Kayak potong ya. Tapi nanti ada pakai ini. Oke, bikin logo kita sudahi ya. Bikin logo kita sudahi. Kita lanjut ke prompting ketiga. Next master. Judul produk. Oke, kita lanjut. Latihan prompting yang ketiga adalah latihan membuat judul produk untuk marketplace. Ya, seperti yang tadi kita bahas, judul di marketplace itu tidak sesederhana nama produknya saja, tapi biasanya akan ada beberapa hal yang mengikuti. Ya, nah, sekarang kita akan coba minta GPT kita ya untuk membuatkan contoh-contoh judul produk kita supaya lebih kemungkinan terlihat atau visibilitasnya secara SEO baik. SEO itu search engine optimization, jadi lebih mudah terlihat atau relevan dengan kata kunci yang dicarikan orang. Rumusnya gini teman-teman, aksi ditambah nama produk ditambah keunggulan utama dari produk yang teman-teman mau jual ditambah kata kunci pencarian. Contohnya, buatkan 5 pilihan judul produk untuk marketplace seperti Tokopedia atau Shopee, atau spesifik aja sebut Shopee gitu ya. Produknya adalah sambal bawang rumahan, keunggulannya adalah pedas nafas, gurih dan tanpa pengawet. Masukkan juga kata kunci yang sering dicari orang seperti sambal botol, gourmet dan lauk praktis. Atau kalau dengan bingung, udah langsung aja masukkan juga kata kunci yang sering dicari orang yang relevan dengan produk sambal bawang. Itu juga ya. Silakan boleh dipraktekkan. Ya, nanti kita akan coba lihat hasilnya. Produknya apa? Produknya jenengan sendiri-sendiri aja. Nggak harus ikut sambal bawang. Jadi anggaplah jenengan nanti mau buka toko di Shopee atau buka toko di GoFood gitu ya. Kalau yang jualannya makanan siap saji, supaya judul produknya gampang ditemukan oleh orang, kita bisa menambahkan. Wah, bagus.
Latihan praktik keempat adalah mengedit foto produk. Ya, next mas, selanjutnya. Nah, perintahnya adalah silakan jenengan cari di HP foto produknya jenengan, apapun bentuknya kayak apapun, enggak apa. Ya, foto produknya jenengan di HP, atau kalau nggak ada, ya buat praktek nih foto snacknya ada di sini juga apa? Foto apa aja? Ya, silakan cari foto produk yang ada di HP atau barang apapun yang ada di sekitar kita kalau ternyata di HP nggak ada foto produk. Ya. Kemudian silakan diunggah ke ChatGPT-nya. Kemudian masukkan prompting ini atau rumus ini. Ya. Rumusnya adalah edit foto produk titik-titik ini, ganti latarnya menjadi apa terserah kita, terserah dengan atur pencahayaan agar dengan pengen pencahayaan seperti apa, apakah siang hari, sore hari, pagi hari, ya, atau seperti di studio. Tambahkan properti pendukung, pertahankan warna asli produk. Ya, contohnya di ChatGPT itu di pojok kiri bawah itu ada tombol untuk mengunggah dokumen. Ya, silakan fotonya diunggah, kemudian promptingnya ditulis, baru chatnya dikirim. Ya, pilih dulu fotonya, tulis promptingnya, baru unggah, baru kirim chatnya. Kalau yang di HP-nya gak ada fotonya gimana mas? Buat praktek ngambil aja produk apapun yang ada di sekitar kita ini. Ini ada botol minum atau botol di HP gak ada botol. Ya, backgroundnya bisa teman-teman pilih ya, dengan apa? Misalkan di kafe estetik, nah itu juga boleh. Atau di pantai, kalau misalnya dengan jualan kelapa muda, nah, foto produk kelapa mudanya, perintahkan ChatGPT buat bikinnya seolah-olah di pinggir pantai. Ya, ini rumus promptingnya teman-teman. Silakan ganti yang di dalam kurung itu sesuai dengan produknya masing-masing. Edit foto produk titik-titik ini, ganti latarnya menjadi titik-titik, atur pencahayaan agar titik-titik, tambahkan properti pendukung titik-titik, pertahankan warna asli produk. Supaya produknya warnanya boleh. Iya. Oke. Ya. Tapi sekarang coba dulu ya, biar nanti bisa di-upload ke grup kalau ada. Biar. Nah, boleh itu. Bapak Ibu kok naik Mas udah ini ya. Udah bener ya. Pastikan propertinya ya teman-teman sama produknya. Jangan misalkan produknya ST, propertinya tiba-tiba ke cabai ya. Ayam kira-kira latarnya resto
restoran boleh di meja restoran mewah. Gratis untuk tes. Dan ada waktunya gitu kapan selesainya. Boleh gratis kan? Hanya bisa bersabar. Ambil aja. Kalau udah jadi nanti boleh diupload di grup ya foto-fotonya, tapi kayak logonya tadi fotonya foto ini betul nanti ya. Nanti di rumah bisa diperbaiki kontingnya. Oh, tunggu ya. Ngopo? Enak. Tak ono ning kene. Kira jarang kok. Angel dulu. Boleh emang. Kalau menipu apa lah ya? Yang penting harus diprotein minta pertahankan. Ya, kalau yang jadi free buatnya digambar memang harus mengantri ya. Satu tips dari saya, kalau misalkan nanti jenengan mau memerintah jadi buat ngedit foto, foto aslinya harus yang jelas. Supaya nanti kalau ada tulisan di logo atau di kemasan itu JDT-nya bisa melihat dengan baik dan bisa merekonstruksi ulang dengan baik. Ya, jadi memang foto aslinya harus bagus. Bukan bagus, jelas aja. Harus bagus kualitasnya.
dia nanti akan berimprovisasi sendiri dan jadinya terlalu fake gambarnya. Cukup real ya, cukup komplikated. Ada foto yang dulu terus. Tadi foto dulu. Oke, kita next slide. Oke, terakhir ya, ini sebenarnya ada prompting lagi tapi gambar lagi. Nanti taktiknya di rumah aja ya, karena agak lama yang print kalau untuk ditunggu tidak agak lama. Ya. Nah yang terakhir adalah kita mau edit foto asal cepet ke dalam katalog marketplace. Ya, jadi kalau di marketplace itu sarannya Shopee, Tokopedia itu fotonya latar belakangnya polos, jadi tidak banyak properti segala macam, jadi fokus ke produknya. Nah itu contohnya yang punya saya, hasilnya foto sambil dicegat di tangan, ya. Terus kemudian saya kasih prompting spesifik untuk foto katalog di marketplace. Nah jadinya foto yang sampingnya, ya latar belakangnya putih, polos, fokus ke sambilnya. Nah tapi kuncinya tadi, foto aslinya harus jelas supaya logonya, tulisannya, terus ukuran gramasinya kelihatan dengan bagus juga. Jadi foto hasil AI-nya bisa jelas. Oke, next jadi mas. Ini sih. Oke, dari saya seperti itu, Bapak Ibu sekalian, ya yang masih menunggu gambarnya jadi silakan bisa tunggu ya. Kalau misalkan nanti di rumah mau coba-coba prompting lagi dengan foto yang lebih bagus, ya, atau mau nyari slogan, tagline dengan brand yang sudah ada selama ini juga boleh. Ya, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.